Nah, pertanyaan saya, Ustaz, mengapa kita menggunakan madhab yang berbeda-beda? Bukankah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nulis Nabi Muhammad, tolong jangan lupa bersalawat kepada Nabi, adalah contoh yang baik, sudah cukup. Dan Al-Quran dan hadis adalah pedoman yang untuk hidup. Mengapa pakai 4 madhab? Dan siapa sebenarnya madhab-madhab ini? Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Kayaknya kita perlu kajian khusus tentang madhab ini, jamaah. Jadi sebenarnya kita tahu para sahabat Nabi, mereka bertebaran, tidak di satu tempat. Hadis dikumpulkan juga dalam waktu yang berbeda-beda. Kalau kita tahu bahwasanya kitab Sahih Bukhari itu ada setelah imam dari 4 madhab ini meninggal dunia semuanya. Jadi sebenarnya madhab itu adalah cara memahami agama ini. Ada perkara-perkara yang perlu disimpulkan oleh para ulama, yang kita sendiri mungkin nggak bisa menyimpulkannya. Ada perkara-perkara baru, yang mungkin kalau kita cari hadisnya umum. Kaidah-kaidahnya umum. Maka adanya ulama inilah mereka yang berusaha memudahkan kita untuk memahami agama ini. Perbedaan yang terjadi di antara madhab-madhab tersebut, ini kembali kepada permasalahan, apakah kebenaran itu 1 atau 2? Bisa jadi 2 pendapat itu benar gitu loh, atau yang benar 1. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad, dia mengeluarkan segala yang dia miliki dari kemampuan berpikir, ya, ilmu dia, lalu benar hasil ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah, dia tetap dapat pahala 1 gitu. Jadi sebenarnya mazhab ini adalah membantu kita untuk memahami agama ini, dan bukan kita fanatik kepada mazhab ini. Jangan sampai mazhab ini menjadi agama. Karena menjadi agama maksudnya pernah terjadi di satu masa, orang yang mazhabnya Hambali nggak mau nikah dengan yang mazhabnya Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i nggak mau nikah dengan yang mazhabnya Hanafi. Bahkan sholat. Jadi pernah di Masjid Haram itu sholatnya gantian. Yang pertama mazhab Hanafi, sholat zuhur. Yang mazhab lainnya enggak, nungguin. Udah selesai sholat, baru sholat mereka. Jadi jangan sampai mazhab ini menyebabkan perpecahan. Perselisihan yang terjadi, kalau ada ruang untuk berbeda pendapat, maka di situ kita harus berlapang dada. Ketika memang kita sudah mengkaji dan ada satu pendapat benar, ya kita ikutin pendapat tersebut. Maka jangan sampai kita terlalu fanatik kepada mazhab yang menyebabkan kita mudah menyalahkan orang dan menganggap yang tidak semazhab sama kita, dia tersesat.